Salah satu pekerjaan yang paling menggiurkan saat ini, selain gaji yang besar dan siap menjadi orang terkenal, adalah seorang programmer. Di era digital, banyak orang membuat perusahaan rintisan atau startup di berbasis teknologi informasi. Kesuksesan Google, Apple, atau Tokopedia membuat orang ingin mengikutinya. Di balik dari kesuksesan platform besar yang telah masuk kategori unicorn hingga hectocorp, salah satu peran yang tak boleh disepelekan. Siapa lagi bukan pasukan programmer atau mereka yang sering disebut sebagai developer. Namun, jika kamu ingin menjadi programmer yang baik dan sukses, ada tips yang bisa kamu jalani. Berikut ini adalah perilaku-perilaku yang perlu dihindari seorang programmer. Yang pertama, pola hidup tidak teratur. Pekerjaan seorang programmer memang tidak bisa dilepaskan dari komputer. Terlalu lama melihat layar komputer bisa menyebabkan pusing, dan duduk terlalu lama membuat sirkulasi darah kurang lancar. Tidak hanya itu, pola tidur pun suka sembarangan. Hal-hal yang seperti ini lebih baik ditinggalkan, karena secara tidak langsung kamu sama saja tidak menghargai kesehatan diri sendiri. Yang kedua, malas belajar hal baru. Ada banyak hal yang perlu dipelajari di dunia teknologi. Teknologi akan terus berkembang dan developer harus siap untuk terus mengupdate bahasa pemrogramannya dan wawasan tools baru untuk membuat suatu program. Melihat banyak yang perlu dipelajari, biasanya programmer pemula sudah minder duluan dan menjadi malas belajar. Perlu diingat, bahkan seorang developer profesional tidak pernah berhenti untuk belajar. Programmer ada untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau malas belajar, bagaimana mendapatkan ilmu? Yang ketiga, merasa bisa sendiri. Ini dilema dan arogansi seorang programmer. Terkadang, bisa ngoding membuat seorang programmer menjadi angkuh dan merasa bisa mencari jawabannya sendiri. Bahkan, saran dari orang lain diremehkan. Menerima kritik itu diperlukan untuk mengembangkan diri sendiri. Tidak cuma mengenai dunia programmer, tapi kritik tentang kepribadian juga harus diterima. Jika kritiknya membangun dan menambah ilmu, wajib kamu ambil. Yang keempat, ada gampang menyerah. Yang namanya baru belajar ngoding, pasti banyak bahasa pemrograman yang belum kamu mengerti. Apalagi harus mempelajari sinteks, basis data, version control, dan lain-lain. Ingatlah bahwa seorang developer profesional dulu juga pernah noob dan tidak tahu apa-apa soal coding. Semua ada awalnya. Kalau kamu bertahan dan terus berusaha, kamu akan dapat memetik hasilnya. Yang kelima, copy paste total. Program kamu bisa jalan tanpa tahu kenapa dan apa proses di dalamnya. Dengan cara pemecahan masalah seperti itu, kamu tidak akan belajar apa-apa dari coding yang kamu temukan. Kebetulan saja, kode yang kamu ambil bisa bekerja. Belum tentu jika muncul kembali masalah yang sama, kode yang barusan dicopas bisa digunakan. Yang keenam, ngoding acakan. Penulisan kode program suatu bahasa pemrograman memiliki aturan seperti huruf besar kecil, kapan harus pindah baris, penamaan suatu objek atau kelas, dan lain-lain. Terkadang, programmer pemula tidak memperhatikan detail ini dan menulis kode asal-asalan. Alhasil, setelah sekian lama ingin melakukan perubahan atau maintenance, si programmer bisa lupa bagaimana cara kerja program yang dibuat. Atau jika bertanya ke programmer lain, yang ada malah membuat bingung orang yang ditanya. Yang ketujuh, merasa multi-tasking. Multi-tasking adalah kebiasaan yang berbahaya dan dapat mengancam karir sebagai programmer karena bikin enggak fokus dalam bekerja. Pekerjaan programmer membutuhkan tingkat fokus yang tinggi. Jadi,
Sebaiknya jika memiliki pekerjaan banyak, dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian difokuskan pada urutan yang mana yang harus dikerjakan dahulu dan mana yang belakangan.